Perusahaan ini berbisnis tanpa ada barangnya. Apakah perusahaan ini termasuk golongan perusahaan money game? Wah, ini dia topik yang menarik pada hari ini, dan happy weekend buat Anda semua, baik with Ryan Filbert di RF Channel. Dan bila Anda belum memiliki nomor WhatsApp saya dan Anda ingin bertanya, Anda boleh add WhatsApp saya maupun Anda kasih saran. Jadi kalau Anda ingin memberikan saran, Anda boleh ke WhatsApp saya di 0895 0708 0789, atau Anda juga bisa komen. Karena apa? Karena komen saya suka untuk monitor, dan kalau banyak hal yang ditanyakan mengacu kepada satu topik, biasanya juga saya buatkan seperti video kali ini. Oke, kita akan mulai pada video kali ini. Perusahaan apa sih yang saya maksud? Ya, perusahaan ini didirikan sudah lama, berarti sepertinya money game. Kalau beneran money game hebat banget, karena sudah dari 16 Oktober 1923. Namun ada satu yang menarik, kalau ternyata saya langsung jawab bahwa ini adalah perusahaan yang real dan perusahaan yang menurut saya juga keren. Anda bertanya, sebenarnya apa yang dijual kok bisa bertahan sampai dengan dari tahun 1923 dan menjual tanpa ada barangnya gitu. Ini yang dijual apa gitu. Nah, ternyata yang dijual adalah tokoh imajinatif. Ini adalah salah satu perusahaan yang ada di Amerika, perusahaan yang keren sekali, didirikan oleh Walt Disney dan partnernya, makanya namanya adalah Disney Company. Dan salah satu penggawanya adalah Mickey Tikus atau Mickey Mouse yang ada di layar Anda. Dan kenapa menjadi suatu yang menarik? Mickey Tikus tidak pernah menjadi tua. Inilah yang membuat tidak ada barangnya, karena ada di dalam imajinasi kita. Walt Disney mengembangkan imajinasi kita menjadi sesuatu, menjadi sebuah video, menjadi sebuah animasi, menjadi sebuah komik, menjadi sebuah merchandise, menjadi film di layar lebar, dan juga bisa membuat suatu taman impian yang namanya disebut dengan Disneyland. Dan rame sekali. Dan ketika Anda melanjutkan dengan Disneyland, Anda juga bisa Disney Cruise. Artinya Anda bisa ikut kapal cruise dari Disney yang banyak sekali yang imajinasi yang bisa direalisasi oleh Disney Company ini. Dan superhero kesukaan Anda semakin hari semakin banyak yang diambil oleh Disney. Jadi menurut saya ini adalah suatu perusahaan yang tidak bisa lekang oleh waktu dan tidak bisa tua atas apa yang dia jual. Jadi kenapa perusahaan ini bagus dan menarik buat saya? Karena ini adalah perusahaan ngimpi terbesar di dunia gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kenapa saya katakan ini juga menarik pada video kali ini adalah pada tahun 1993 untuk pertama kalinya di dunia muncul sebuah surat hutang 1 abad. Kenapa bisa menjadi 1 abad dan kenapa investornya berani membeli? Ya, salah satunya adalah karena barang yang dijualnya tidak bisa mengalami bertambah tua. Coba sekarang saya jualan tanpa pakai mesin, mesinnya menjadi tua. Artinya ketika kita juga menggunakan diri kita sendiri, berarti ada depresiasi di sana. Namun ketika karakter ini digunakan, ya dari dulu yang namanya, saya selalu bilang, dari dulu Paman Donald selalu pakai baju pelaut, punya keponakan 3, selalu bersaing dengan untung angsa, punya paman yang pelit. Itu saya juga boleh jadi cucunya gitu ya. Itu adalah Paman Gober. Paman Gober itu punya punya masa lalu sebagai penambang emas di Klondik. Nah, ya begitu terus. Dan sampai anak saya lahir, anak saya pun mendapatkan cerita yang sama dari saya. Dan tidak berkembang, tapi selalu menarik. Itulah kenapa yang dilihat bahwa orang akhirnya dengan diterbitkannya surat hutang 1 abad, itu adalah Sleeping Beauty Bond gitu ya. Dan membuat orang jadi melihat cara bahwa dalam waktu ke depan ini adalah suatu bisnis yang make money dan akan terus sustain. Pertanyaannya adalah, ada surat hutangnya dan ternyata COVID. Seperti apa perusahaan ini di COVID? Kan begitu dong. Pukulan berat juga terjadi loh pada Disney Company dalam keadaan pandemi. Dan bisnisnya terdampak. Contoh pertama, Disneyland ditutup. Wah, Disneyland itu rame luar biasa. Dan Anda jangan berani beli popcorn di dalam, mahal sekali, tambah makan lebih mahal lagi gitu ya. Tutup. Berarti arus uangnya mati. Bukan dari segi datang ke Disneylandnya loh. Di dalam Disneyland Anda akan beli merchandise. Artinya double masalah bagi Disney Company melihat pukulan dari COVID. Pukulan yang kedua, bioskop ditutup akibat pandemi. Apa yang terjadi?
Lah, gimana caranya rilis video? Gimana rilis film ketika bioskopnya ditutup? Padahal dia dapat make money dari bioskop juga. Selanjutnya lagi, Disney Cruise-nya ditutup juga akibat pandemi. Pukulan berat nggak? Pukulan berat. Tapi yang saya suka dari Disney, ini harus sekali lagi ya, saya tidak merekomendasikan, tapi saya suka mengangkat di saham global di Amerika, saya suka mengangkat perusahaan-perusahaan yang stand out gitu ya. Ya itu yang saya suka angkat gitu, karena kalau perusahaan yang rata-rata ngapain dibahas gitu ya, kita bahas yang stand out. Sebelumnya kita bahas mengenai Tesla, kali ini kita bahas mengenai Disney. Dan Disney ternyata shifting dengan cepat, mengejar dengan cepat ketertinggalannya dalam konsep demand, jadi adalah video on demand, dengan mengangkat Disney Plus. Dan Disney Plus-nya pun di 2021 dia hits 100 juta subscriber, itu catching up dari si Netflix. Yang mana Netflix boleh dibilang mengalami kenaikan yang sebenarnya jadi kerasa tidak eksponensial kalau kita melihat pertumbuhan daripada Disney Plus itu sendiri. Artinya, saya suka dengan suatu tindakan inovasi yang terjadi pada Disney. Dan dia sadar, ya meskipun akhirnya dia berantem sama Black Widow-nya karena dia layar lebar, habis itu ditambah lagi dengan dimasukkan ke dalam Disney Plus, merasa dirugikan, dan akhirnya dimenangkan oleh si Black Widow, Scarlett Johansson ya gitu ya. Ya itu adalah sesuatu yang bisa kita baca dari sana. Tapi anyway, tetap Disney menarik di sini dalam sudut pandang sepak terjang dalam bisnisnya. Ya, jadi berinvestasi kadang-kadang nggak melulu mengenai harga saat ini. Karena investasi itu kadang melihat sesuatu masa depan, tapi juga melihat kepiawaian dalam menyikapi setiap suatu problematika bisnis yang bisa terjadi dalam bisnis kita. Dan itu penting buat kita lihat apa bisnisnya, bagaimana mereka menyelesaikannya. Jadi semoga Anda dalam video kali ini mendapatkan insight baru dalam Anda berinvestasi, dan mungkin Anda bertanya sampai hari ini, bagaimana Pak saya untuk bisa membeli saham di Amerika? Jawabannya, Anda tidak bisa pergi ke Bursa Efek Indonesia, karena Bursa Efek Indonesia menjual saham-saham yang di Bursa Efek Indonesia. 700 saham di Amerika ada sangat banyak, dan salah satunya ya seperti contoh kali ini yaitu adalah Disney Company. Anda mau membeli Disney, Anda bisa membeli dengan as low as $1. Loh, gimana caranya? Caranya adalah Anda bisa mendownload aplikasi, namanya adalah aplikasi GoTrade, di mana aplikasi GoTrade ini salah satu aplikasi yang memungkinkan Anda membeli saham bukan ngikutin harga sahamnya, tapi ngikutin dari nominalnya. Anda mau punya nominal angka berapa? $1 ya, oke, as low as $1 Anda bisa. $5 bisa. Loh, kok bisa begitu? Karena ada namanya fractional shares. Saya sudah bahas di video-video sebelumnya, silakan Anda cek juga. Bila Anda ingin mendaftarkan diri di aplikasi GoTrade itu bisa Anda daftarkan hanya dengan invitation code. Anda bisa gunakan invitation code saya di 023735 dan Anda bisa mendapatkan $2 untuk 2 lembar saham. Tidak lagi 3 saham, tapi cuma 2 lembar saham untuk masing-masing $1. Nah, cepetan mendingan Anda buka daripada Anda nanti cuma bisa dapat $1 satu saham, ya kan? Nah, ada banyak hal menarik yang bisa saya ceritakan. Selain itu, saya juga ingin membagikan satu digital course, yaitu adalah bagaimana caranya berinvestasi di US stock market. Saya sudah buatkan modulnya, bagus sekali untuk Anda. Caranya saya kasih gratis untuk Anda adalah dengan mendaftar dengan 023735 pada aplikasi GoTrade. Anda screenshot bukti pendaftaran itu, Anda WhatsApp ke 0852 882 6187. Tentunya setelah Anda melakukan deposit. Karena ini depositnya $100, saya turunkan dengan $10, Anda sudah bisa mendapatkan modul dari saya, How to Invest at US Stock Market. Banyak menarik, karena kalau Anda beli untuk digital course-nya Anda bayar 2.500.000. Anda deposit $10, itu pun bisa Anda tarik lagi, dan Anda dapat $2 welcome deposit. Anda bisa membeli sampai dengan 12 saham. Anda gratis daripada Anda bayar untuk course-nya saya 2.500.000. Anda bisa dapat contohnya 3 main keys to investment, worthy stocks, 3 simple signal for stocks worth to buying, yang cocok untuk dibuy, 3 minute reading, jadi 3 menit saja Anda bisa melihat perusahaan bagus atau jelek, dan bagaimana cara menganalisa tanpa menganalisa perusahaan. Bagaimana caranya? Nah, itu saya bagikan gratis. Caranya adalah Anda gunakan
kode GoTrade 023735. Anda deposit tidak $100, $10. Anda screenshot ke 0852 882 6187. Semoga selalu bermanfaat untuk sharing saya kali ini, dan mungkin kalau misalnya Anda mau add WhatsApp saya, Anda juga bisa add di 0895 0708 0789. Tema apa lagi yang mau saya bahas? Silakan Anda informasikan. Salam investasi untuk Indonesia dari saya Ryan Filbert. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.